Selamat pagi dan siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan yang bertemakan Industrial Automation Component Control System yang beranggotakan Dionysius Edward 515190007, Aji Cesar Prakoso dengan NIM 515190020, Christine Ferdiansa dengan NIM 515190031, Rico Marcelio 515190034, dan Radedo Gandahali 515190057. Saat ini dunia telah mengalami perkembangan, terutama pada bagian industri dan manufaktur, di mana sekarang sudah masuk ke industri 4.0, yaitu adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi machine learning dan AI. Dalam pengertian tersebut bisa dibilang bahwa keterlibatan manusia semakin berkurang dan telah digantikan oleh sistem industri otomatisasi. Otomasi industri adalah penggunaan sistem kontrol seperti komputer atau robot dan teknologi informasi untuk menangani berbagai proses dan mesin dalam suatu industri untuk menggantikan manusia. Ini adalah langkah kedua di luar mekanisasi dalam lingkup industrialisasi. Pengertian Industrial Control System atau bisa kita sebut ICS, Sistem Kontrol Industri atau Industrial Control System (BCS) adalah istilah kolektif yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis sistem kontrol dan instrumentasi terkait yang mencakup perangkat, sistem, jaringan, dan kontrol yang digunakan untuk mengoperasi atau mengotomisasi proses industri. Tergantung pada industrinya, masing-masing ICS berfungsi secara berbeda dan dibuat untuk mengolah tugas secara elektronik secara efisien. Saat ini, perangkat dan protokol yang digunakan dalam ICS hampir digunakan di setiap sektor industri dan infrastruktur penting seperti industri manufaktur, transportasi, energi, dan pengolahan air. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari komponen otomasi industri. Yang pertama itu ada Programmable Logic Controller atau PLC. Nah, ini adalah sistem kontrol solid state dengan konstruksi kokoh dan serangkaian fungsi khusus. Beberapa fungsi ini termasuk antarmuka pemrograman intuitif, kontrol IO, kontrol 3 mode atau PID, aritmatika, mekanisme perhitungan dan pengaturan waktu, serta kontrol sekuensial. Alasan dibuat dengan sangat kokoh yaitu untuk menahan kondisi cuaca ekstrim seperti suhu yang sangat tinggi dan rendah, kelembaban tinggi, kebisingan listrik, dan getaran yang kuat. Selanjutnya, jenis yang kedua. Jenis yang kedua itu Programmable Automation Controller atau PAC. Alat ini memungkinkan sistem untuk memberikan instruksi yang rumit dan tingkat yang lebih tinggi ke berbagai peralatan otomatis. Alat ini juga cocok untuk berbagai sektor dan aplikasi industri dan infrastruktur. Alat ini juga memiliki lebih banyak opsi konektivitas dan kemampuan sistem mengontrol yang lebih luas. PAC memiliki 5 elemen utama. Yang pertama itu satu platform pengembangan multidisiplin. Yang kedua, kompatibilitas jaringan perusahaan. Yang ketiga, perangkat lunak yang dapat disesuaikan yang meningkatkan aliran proses. Yang keempat, fungsionalitas multidomain. Yang kelima, arsitek terbuka yang modular. Selanjutnya, jenis yang ketiga yaitu Distributed Control System atau DCS. Sistem ini adalah sistem pengontrol, sensor, dan komputer khusus yang didistribusikan melalui pabrik industri. Setiap komponen DCS ini memiliki fungsi yang unik, seperti tampilan grafis, kontrol proses, akuisisi data, dan penyimpanan data. DCS ini berfungsi sebagai otak pusat pabrik industri, dengan elemen sistem berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan komputer kontrol terpusat sejenis jaringan area lokal. DCS ini dapat melacak pabrik industri dan membuat keputusan waktu nyata secara otomatis menggunakan matriks produksi dan tren yang dicatat di seluruh pabrik. Selanjutnya, pengaplikasiannya. Yang pertama itu ada pengaplikasian dari PLC. Yang pertama itu sistem kontrol cetakan injeksi atau IMCS untuk plastik, kemudian sistem kontrol mesin kerut, kemudian sistem kontrol keamanan di industri perjalanan, kemudian operasi eskalator dan lift, dan ball milling, shaft kiln, dan cold kiln dalam
pembuatan semen. Aplikasi selanjutnya itu dari PAC. Yang pertama sistem visi atau pemrosesan sinyal dan catatan data. Kemudian pengendalian proses, sistem gerak, dan sistem logika. Selanjutnya ada pengaplikasian dari DCS. Yang pertama untuk pabrik kimia, kemudian pabrik pengolahan limbah, instalasi pengolahan air, pembangkit listrik tenaga nuklir, pertambangan, pertanian, dan sistem kontrol boiler. Saya Raido, saya akan menjelaskan tentang selanjutnya itu numerical control atau NC. Kontrol numerik adalah bentuk otomatisasi yang dapat diprogram di mana mesin dikendalikan oleh angka atau simbol lainnya yang telah dikodekan pada pita kertas gerobak atau media penyimpanan alternatif. Kemudian ada CNC atau komputer numerical control yang paling terkenal. CNC atau numerical komputer control adalah salah satu bentuk lain dari industrial computer control yang melibatkan penggunaan komputer atau mikrokomputer untuk mengendalikan mikrotool melalui urutan pemrosesan langkah-langkah yang ditentukan oleh program instruksi yang kemudian menentukan setiap rincian, langkah, dan urutannya. Kemudian adalah Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA. SCADA atau Super Control and Data Acquisition merupakan sistem kontrol dengan tingkat kendali kontrol yang lebih tinggi daripada CNC, PLC, atau peralatan automatic processing lainnya. Fungsinya antara lain adalah komputer sentral yang mampu mengumpulkan data dari proses dan menyampaikan sinyal kendali kontrol. Kemudian adalah Human Machine Interface atau HMI, menampilkan data yang sudah terkumpul pada operator sistem. Yang ketiga adalah PLC atau RTU yang tersebar dan terhubung langsung ke proses atau akuisisi data ke kontrol. Kemudian jaringan komunikasi yang menghubungkan komputer sentral dengan PLC atau dengan RTU. Slide selanjutnya adalah salah satunya ini contoh dari pengaplikasian pada SCADA yang terdapat pada kontrol buildingnya. Pada ada HMI atau komputer pusat bisa bilang yaitu terhubung pada komputer kecilnya, kemudian kepada Supervisor Control and Data Acquisition. Nah, daripada ini terbagi dua menuju ke sinyal, ada ke modem dan kemudian kepada tiang sinyal, kemudian kepada RTU, kemudian pada temperatur sensor atau ke yang satunya lagi adalah program yang lain pada industri. Kemudian ada Human Machine Interface atau HMI. HMI adalah sebuah papan instrumen yang gunanya menghubungkan user dengan mesin, sistem, atau perangkat. Jadi HMI ini berkomunikasi dengan PLC dan sensor input-output untuk mendapatkan dan menampilkan informasi bagi para user. Next, ada Intelligent Electronic Device atau IED, yakni sebuah perangkat elektronik yang diproduksi untuk berbagai tujuan di bidang komunikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian daya. IED digabungkan ke dalam struktur ICS untuk memfasilitasi kemampuan otomatisasi daya yang sangat canggih. Mereka biasanya adalah komponen elektronik dengan mikroprosesor seperti pengontrol sirkuit dan perangkat pengatur. Oke, berikutnya ada Industrial Automation and Control System atau IACS. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, adalah sistem otomasi dan kontrol industri yang merupakan bermacam-macam perangkat solid state, elektromekanis, dan mekanis yang melakukan beberapa proses kontrol, pemantauan, dan aktuasi pada banyak perangkat logika dan sistem tipe proses yang rumit. IACS dapat melacak dan mengontrol banyak proses melalui sensor pada mesin, perangkat pintar, serta perangkat lunak dan perangkat keras lainnya yang mengubah informasi sensor menjadi keluaran kontrol yang berbeda. Remote Terminal Unit atau RTU. Remote Terminal Unit adalah sistem industri yang berbasis mikro. RTU secara elektronik menghubungkan berbagai jenis perangkat keras ke sistem kontrol lain seperti SCADA atau DCS. Unit elektronik ini membawa data sensor melalui aliran input dan output yang ditransmisikan ke ICS pusat melalui loop control. RTU yang juga mengelola koneksi ke kontrol jarak jauh atau lokal. Itulah sebabnya mereka dikenal sebagai unit jarak jauh terkontrol atau unit jarak jauh telemetri. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu yang pertama, Industrial Control System atau ICS merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan berbagai jenis sistem kontrol dan instrumentasi terkait yang mencakup perangkat, sistem, jaringan, dan kontrol yang digunakan untuk mengoperasi atau mengotomasi proses industri. Yang kedua, ICS sendiri memiliki beberapa jenis. Di antaranya yang umum digunakan adalah SCADA dan DCS. Yang ketiga, Programmable Logic Control atau PLC adalah sistem kontrol solid state dengan konstruksi kokoh dan serangkaian fungsi khusus seperti pemrograman intuitif, kontrol I/O,
kontrol 3 mode atau PID, aritmatika, mekanisme penghitungan dan pengaturan waktu, serta kontrol sekuensial. Yang keempat, Programmable Automation Controller atau PAC. Memungkinkan sistem untuk memberikan instruksi yang rumit dan tingkat yang lebih tinggi ke berbagai peralatan otomatis. Kelima, Distribute Control System adalah sistem pengontrol sensor dan komputer khusus yang didistribusikan melalui pabrik industri. DCS berfungsi sebagai otak pusat pabrik industri. DCS dapat melacak proses industri dan membuat keputusan waktu nyata secara otomatis menggunakan matriks produksi dan tren yang dicatat sistem di seluruh pabrik. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah dan tidak berkenan di hati penonton semua. Terima kasih.